belakang. Semua sini. Ini depan. Sini pendamping ya. Udah kita mulai. Udah. Di belakang semua. Langkah menyongsong masa depan, bergerak niat dan kebersamaan. To help people and to help themselves, kita tanam dalam jiwa kita. Mari sadari bangsa ini besar, harus dibangun oleh orang-orang tegar. Kita tingkatkan komitmen dan dukungan untuk mencapai Indonesia Jaya. PK program keluarga harapan, membangun keluarga sejahtera, rakyat cerdas, rakyat sehat. Kita bangun Indonesia hebat. Sama tahap 1 kemarin saya antar ke Bang Benny langsung ya bersama orangnya, kemarin tahap 2 saya dia ngomong duluan bisaan gitu ya, ada tahap hiji orang putih hulanya, tahap 2 mainnya putih hula gitu, udah seminggu yang lain bahasa itu kompensasi. Jadi enak Bu kalau misalkan ada yang dipegang sendiri ya, bisa nyairkan sorangan saya enakan, tinggal ibu-ibu cairnya, kita mesti kan ibu-ibu dan cairkan di mana gitu, dan di ATM dah jadi bisa Mbak. Wayang kudu bisa nyairkan sorangan ya. Tapi lamun misalkan tadi siapa aja yang misalkan bareng baik difasilitasi, ya mungkin nanti ada bumdes di desa atau berdiri di desa apa namanya koperasi merah putih ya, silakan. Tapi pastikan itu mereka sesuai utuh gitu ya. Cuman memang diberi kekayaan mina Bu, kayak kelebihan ada kekurangan ID pos banyak. Misalkan menang 225 kan dari 225 kan. Tapi kalau di Ata yang beri Ata mau mungkin menang 225 karena admin dalamnya ada. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa, Kepala Desanya yang sudah bersatu, yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan juga kekuatan dalam memimpin masyarakat bersama ini. Tak lupa yang kami hormati Bapak atau kawan-kawan pendamping SDM, PKH, pegelaran yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, ditambah rezekinya, ditambah kemuliaannya, dan juga ditambah istrinya. Tak lupa ibu-ibu yang saya cintai, mudah-mudahan ibu-ibu semua selalu sehat walafiat, diberikan gizi yang baik, yang banyak, yang barokah, dan juga diberikan anak-anak yang sehat, anak yang cerdas, dan juga anak yang soleh dan soleha, serta suami-suami yang setia. Amin. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini kita bisa bertemu, bertatap muka, bertemu wajah. Semoga kita semua selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita selalu limpahkan kepada junjungan kita semua yakni Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammadin, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita menjadi umatnya hingga yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu, halo? Belum ya? Hai biasanya Pak ya. Ibu-ibu, halo? Halo, hai? Nah, blok balik aja Bu ya. Ibu-ibu semua, pertama kami yang tidak penting ibu-ibu sebagai panitia agak waktu ibu di waktu istirahat ya. Baik ibu, saya tanya gini tuh, kalau saya bilang Kemensos, ibu bilang selalu ada. Seperti gini tuh, Kemensos selalu coba Kemensos selalu ada. Ini artinya ketika ibu-ibu pada Kemensos ada dan diberi ini. Ini mana bantuan berarti minta kalau mana selalu ada. Jika dapat bantuan, ibu-ibu harus mengalami sebuah peningkatan dalam
Sehingga kata Pak Mensos itu bahwa yang namanya bansos itu sementara tapi kita harus berdaya selamanya. Kita harus mampu selamanya. Bantuan sosial itu bahkan dalam 3 bulan itu, ya sebanyak 99 hari itu kita dapat bantuan itu dalam sebuah itu, ya. Dan itu pun hari ini jam ini dapat, jam berikutnya sudah, ya. Jadi itu bantuan sementara saja. Jadi kita jangan ketergantungan. Jadi yang lebih banyak itu adalah bukan dari kami Yesus, tapi dari mana, Bo? Dari Allah. Makanya jangan tergantung bantuan sosial. Hanya kami di sini mengajak nih bagi ibu-ibu yang sudah mampu, bagi ibu-ibu yang di sini sawahnya udah hektarannya, kebunnya kalapan loba, yang mampu untuk ikut graduasi, Bu, memberikan kesempatan kepada KPM yang belum dapat itu supaya nanti mereka terpanggil, supaya gantian. Cukuplah kita sudah mampu dibandingkan dengan tetangga, ya. Tetangga kita sudah rumahnya dendek, itu menang bantuan. Rumah kita sudah bagus, kokoh dengan bantuan saya sini dulu. Bantuan ini untuk siapa, Bu? Untuk kategorinya rumah tangga sangat miskin. Ya, kalau bantuan sembako itu bukan miskin tapi hampir miskin. Tapi kalau PKH jadi sangat miskin, sangat miskin. Tapi kalau sembako itu hampir miskin aja, sejahtera dapat. Cuman kan. Sekali lagi, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah, Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, yang saya hormati Bapak Kepala Desa-Desa Montor yang pada saat ini tidak bisa hadir, bersama-sama kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendamping PKH se-Kecamatan Panlaran, Pak Korca, mobil khusus yang saya hormati, ya mudah-mudahan semuanya pendamping, Bu, doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan rezeki yang banyak berberkah. Ibu-ibu peserta PKH Desa Montor, khususnya kampung Montor Barat, khusus ya, berbarat ya. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga rezeki yang banyak berberkah, serta menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Oh, sakinah, Bu. Apa sakinah? Arti sakinah apa? Sampai aki-aki. Tenang, Bu, ya tenang, sakinah. Oke, Bu. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bertemu lagi di dalam acara P2K2. Apa itu P2K2? Apa P2K2? Boleh pakai ihsan? Sekali lagi. Nih, contohin ya. P2K2 gini tangannya. Ya, pertemuan. Kedua gini, peningkatan. Ya. Ulah kiu. Ya. Lamun kieu mah lain peningkatan. Dengar. Kemampuan gini, tenaga. Ya, keluarga gini. Paham ya? Oke, sekali lagi. Tepuk P2K2. Luar biasa nih, mantap. Mudah-mudahan acara P2K2 ini diberikan kelancaran dan juga bisa bermanfaat bagi kita semuanya.
Salawat beserta salam semoga kami tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alladzi ja'a bidinil Islam liyukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur. Ibu-ibu, langsung saja sebelum saya ke materi. Kemarin kita pertemuan di sini bahas apa, Bu? K2 kemarin. Masih ingat? Ekonomi tentang manajemen keuangan. Bagaimana itu memanage keuangan? Ayo, boleh kita supaya ingat lagi ya. Ayo, manajemen keuangan betul. Ya, supaya ini kita kan sekolah ya. Sekolah supaya pelajarannya ingat, kita ulas kembali ya sebelum ke materi selanjutnya. Nah, kemarin manajemen keuangan. Bagaimana itu manajemen keuangan? Manajemen itu mengatur ya, mengatur keuangan. Nah, ngaturnya gimana? Ya, mengatur keuangannya gimana, Bu? Ada yang ingat? Buat sekolah kali Pak. Kebutuhan. Oh ya, terus mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Apa itu kebutuhan? Contohnya apa? Sekolah. Terus biaya makan. Terus kalau make up, skincare kebutuhan mana? Apa? Usia. Itu kan keinginan. Beda ya, bedakan Bu ya antara kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan selain makan, biaya sekolah, apa lagi? Berobat, iya, itu kebutuhan Bu. Ya, maka dengan itu Bu, kita harus bisa memanage, mengatur keuangan. Kalau uangnya kurang gimana? Nah, kita ini ya, apa namanya? Supaya hafal ya, supaya paham ya, supaya selalu ingat. Kita pakai gerakan ya. Kalau nggak apa, uangnya kurang, jawabnya apa? Atur dong, ya. Ulah minta duit. Ya, oke, coba berdiri, ayo, supaya ingat ya, supaya ini atur, sebab ibu ini bukan ngatur, ya, bapak aja sampai bapak aja diatur dulu. Ya, ketika saya katakan uangnya kurang, atur dong, nah, pakai ya, atur dong, nah gitu ya, oke, uangnya kurang, ya, ini lagi. Uangnya kurang? Oke, siap. Duduk kembali, Ibu. Ya. Itu metode dulu ya. Nah, berusaha dong. Gimana ya? Duitnya kurang, uangnya kurang, minta lagi dong. Oke. Ya. Saya mencoba kepada mengulas kemarin manajemen pengaturan uang. Sebenarnya uang itu dulu kita atur. Kalau uang tidak diatur, maka kita tidak akan tahu, ya, selalu akan kekurangan. Nah, saya mengulas tentang kemarin kita sudah membahas gali lubang tutup lubang. Bagaimana itu gali lubang tutup lubang? Nah. Pinjam uang, bayar utang. Namun gali cakap iramat. Nana tangarana. Pinjam uang bayar utang.
Ya, di sini stop, gali lubang, tutup. Lubang apa lubang? Hah? Lubang ya? Seru tuh lubang di lubang. Sama ya? Lamun lubang mau pakai U, lamun lubang mau pakai O. Beda ya? Cuman sama mana? Stop, gali lubang, tutup. Lubang. Nah, apa tadi? Gali lubang, tutup lubang. Pinjam duit, bayar hutang. Kalau gali. Apa? Bukan pinjam aja, bukan ya? Pinjam kali itu terus. Betul. Kata karena gali ya. Gitu. Nah, sekarang Bu, stop, gali lubang, tutup lubang. Bagaimana caranya? Hah? Oh. Eta lamun gali lubang, tutup lubang. Hutangnya lunas itu. Itu ya. Ya. Contoh, kurang boga hutang kasih A, minjem kasih B yang bayar hutang. Akhirnya orang masih boga hutang kasih B. Ya. Guma terus orang boga hutang kasih B 300.000, minjem kasih C 500.000. Ngomong lagi bayar hutang. Padahal hutangnya 300.000, minjemnya 500. Maka dia itu hutangnya terus akhirnya hutangnya henteu beres, ujung-ujungnya kabur. Ya, mudah-mudahan di kita tidak ada ya, jangan sampai terjadi ya. Maka dengan itu Bu, kita harus stop, gali lubang, tutup lubang. Bagaimana? Di sini jelaskan dengan pengelolaan uang yang tepat. Kelola uang kita dengan tepat, atur uang kita dengan tepat. Ya. Bagaimana cara mengaturnya? Nih, coba yang pertama baca. Nah, rencanakan dan kendalikan penggunaan uang bersama keluarga. Ibu harus musyawarah dengan bapak, dengan suami. Harus musyawarah Bu, bebeja. Ya, lamun kurang tema bebek. Pak, iya ayeuna urang acisna tinggal 30.000 deui. Meser beas, meser lauk, meser sambel, sabun, can jajan anak. Ya kira-kira Pak cukup teu. Lamun teu cukup kudu kumaha? Jeung kana hutang. Ulah wa kana hutang kitu bae heula. Ya. Ye, tah, Bu kudu musyawarah. Ulah asal belanja tapi suami tidak tahu. Kamu keluar mah usim COD. Tutup-tutup COD we. Oh majikan, salakina teu apa? Pas datang COD apa majikan aya salakina. Kalau kita colong betul. Nah, jadi ayo, COD cenah. Nah, Ibu Siti, jadi Ibu Siti. Coba majikan gue Ibu Siti mah gitu ayo. Nah, jadi ayo. Buka. Berapa? 270. Hah, cenah. Akhirna kan haliu. Kusabab teu bebek teu musa. Orang itu ya COD nasi kincir. Ya, maka dengan itu Bu harus bisa musyawarah. Ya, kalau tidak musyawarah Bu, satu tidak akan teratur, yang kedua akan menimbulkan fitnah sama suami juga. Contoh misalnya ibu dikasih uang nih 1 juta atau 2 juta, menang 3 poe, salakina. Coba sekarang Bu, yang pengpeser kenok kok, maaf. Jatuh aja, ibu di kamari pan cara-cara gitu ge akhirnya haliu, awas etana ulah sampai haliu pondok lamun haliu di depan anak, nggak boleh ya. Nah, yang pertama itu
rencanakan dan kendalikan penggunaan uang bersama keluarga ya. Tuh harus musyawarah, Bu. Harus tahu suami pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa, agar suami juga berpikir ya, berupaya. Yang kedua, Bu, apa ini? Yang kedua, nah, Bu, misalkan menabung. Ibu hayang kaya? Menabung pangkal? Kaya. Nek kumaha kaya na Ibu? Jadi ulah dicolek, Ibu nama dicolek tenanan. Nih, ya, biasakan menabung dengan disiplin. Bagaimana menabung dengan disiplin itu? Menabung dengan disiplin, Bu. Contoh, namun Ibu arek nabung saminggu sekali, tiap minggu kudu nabung. Misalnya saminggu sekali 10.000 misalnya. Eta tiap minggu kudu nabung, namanya disiplin. Ibu nabung 10.000 minggu ieu 6 bulan masuk beli nabung. Atau mana itu disiplin ya. Jadi harus menabung dengan disiplin. Insya Allah, Bu, namun Ibu rajin menabung pangkal kaya. Minimal ketika orang butuh karena uang, karena acis orang gaduh tabungan tengantik orang nambut tengantik kinjem buka tabungan. Coba dibayangkan kalau kita sakit ya, posisi kita nggak punya duit, kita sakit, berobat. Sedangkan berobat misalnya kayak mantri baik puskesmas, kita bisa PBI ya, bisa gratis BPJS puskesmas. Tapi kalau ke menteri kan kudu bayar 100.000, 80.000 tergantung ya. Nah, coba bayangkan namun orang udur sakit, orang tergaduh acis, nek kumaha Bu? Maheka nek pasti pinjam pasti. Coba bayangkan kalau kita punya tabungan, kan ngabantu tabungan orang itu. Jadi orang itu liur di mana sana orang nginjem ka dulur geus dipercaya, nginjem ka tetangga anu kamari ge can dibayar, nek nginjem ka sadeuy awak geringnya. Tah, itulah Bu manfaatnya menabung. Nabung ya. Itu silakan bebas mau nabung 5.000, 10.000 bebas. Yang penting disiplin. Mau satu hari 1.000 atau 2.000 satu hari. Baru kelewat misalnya dapat 3 hari berarti 6.000 masukin. Insya Allah Bu, benar itu membantu. Kembali kepada diri kita bagaimana memanage keuangan. Nah, kurangnya ulah salah nabungnya. Bebas nabung di mana bae, yang penting ulah di bank emok. Hari di bank emok paling nabung. Paling ya, nabung mah di mana hade Bu. Arek di bongbot kan, arek di bank jauh teuing bank mah. Misalnya kudu Palabuhan ongkos lagi 20.000, terus kurang nek nabung 10.000. Ya ongkos lagi 20.000, atau aku ongkos, atau berarti namun kebong bak baik. Kumaha aja atuh, alamun seletik ceritanya. Ingat kada bongbok, colek bongbok. Orang berok nabung hitung ini. Nah ya, silakan nabung ya. Nabungnya bebas, mau di mana aja, yang penting nabung. Nabungnya disiplin Bu. Insya Allah Bu, insya Allah membantu bagaimana mengolah keuangan yang tepat. Salah satunya adalah menabung dengan disiplin. Yang ketiga apa? Nah ini Bu, kurang ulah asal ngijin, ulah asal nabung, beneran tuh ngijin Bu. Hade, pemikiran ulah hade. Jadi pertimbangkan dulu sebelum memutuskan berhutang. Misal contoh, ieu namun atis jeung naon, tujuanna jeung naon, kadua bayarna kumaha,
kumaha ulang asal-asalan teu boga duit kayak kelabuan ke bakso teu boga duit nginju pemikiran bayarannya sakit datang bayar pas lagi geri jadi harus tepat ya boleh berhutang boleh apa-apa berhutang tapi harus dipertimbangkan tadi teh atisna jeung naon apakah jeung kebutuhan apa keinginan lamun kebutuhan boleh tapi lamun keinginan Bu tak boleh jangan karena keinginan itu timbulnya dari hawa nafsu ya. Matanya ke orang mah cukup sebab keinginan ibu keinginan mau angges ya boga hiji hayang dua boga sepeda hayang motor boga motor hayang mobil hawa iya keinginan bila orang berukun keinginan akhirnya yang celaka siapa diri kita sendiri maka dengan itu Bu kita prioritaskan utamakan kebutuhan paham ya maka ini ada tiga poin bagaimana pengelolaan uang yang tepat yang satu rencanakan dan kendalikan penggunaan uang bersama keluarga suami yang kedua biasakan menabung dengan disiplin yang ketiga pertimbangkan ya sebelum memutuskan berhutang. Paham Bu ya? Mudah-mudahan Ibu paham. Ke depan jangan sampai terjadi lagi gali lubang tutup lubang. Mudah-mudahan Ibu geus ulah gali tutup bae. Bisa anu nagih tutup pintu. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bu, sampai jam 5 ini. Atau nonton beurang. Baik Bu, ya selanjutnya yang saya hormati pula tidak lupa kepada Pak Lurah dan perangkat desa yang mungkin tidak bisa hadir serta ibu-ibu yang tidak saya sebutkan satu persatunya. Kami tidak mengurangi rasa hormat rasa takdim saya ke ibu-ibu. Selanjutnya alhamdulillah ya Bu ya pangruh panjang umur kita telah dipertemukan lah, terutama bagi saya suatu kebanggaan bisa dipertemukan dengan ibu-ibu Desa Motor, kampung dari Kampung Motor, Desa Motor, Kecamatan Molor, Kecamatan ya, soalnya jam rawan Bu ya. Jadi sampai sana Abi perlu sampaikan Bu ya. Sebelum ke materi, alangkah lebih eloknya kita perkenalan dulunya. Tak kenal kata kalau udah saya berarti cinta eta. Jadi perkenalkan Bu, nama saya Ahmad Suari. Sulit ya Bu ya untuk diingat. Bisa jadi Ahmad Musadek ya. Ya, bahaya Pak. Semangat. Dang ding ding ding. Dung dung dung. Dang ding ding ding. Dung dung dung. Oke, terima kasih. Siapa kita? Indonesia. KPMPKH Mandiri dan Sejahtera. SDMPKH sip, santun, integritas dan profesional. Oke, sama-sama yuk. Siapa kita? Indonesia. KPMPKH Mandiri dan Sejahtera. SDMPKH sip, santun, integritas, profesional.
Olga itu presida yang mengurusi dapur, yang mengurusi suami, yang mengurusi anak adalah ibu. Yang seharusnya adalah suami karena sudah terikat dalam satu ikatan keluarga maka harus berbagi tuh. Yaitu salah satu ibu ngurus anaknya, ibu nyusuan anaknya waktu berat. Ting sarua. Oh babana, abis itu ngomong ya, mencari ya akhirnya. Cuma di dieta kurang belajar sama-sama. Ibu mandikan anak dulu, abdi mah kakarak baru. Ya, ibu aya nu boga incu, ibu aya nu boga anak, ibu sebagai pinangku, abdi mah kakarak boga anak dua, ibu sabari boga pamajikan hiji. Ya, kata abdi. Gitu. Lamun kira ya dia mau uyah gitu ya. Kata ibu, abdi hiji ge cukupnya. Hiji di ditu, hiji di dieu, hiji di orang. Tuh lo batal ya. Purut, pinaro, motor. Bisa hiji ke dieu. Nah, eta punya. Jadi kurang sama-sama belajar ya. Punya sama-sama belajar. Nu kudu nama abdi kan ibu. Cuma lo acuk bahasa budak teh mah kieu budak. Learning to be, learning to learn, learning to get. Jadi bahasa budak. Jadi belajar untuk saya, belajar untuk ibu, belajar untuk kita semua artinya kita belajar. Nya. Itu cek keterangan teh macana carilah ilmu nya. Antara dari buayan sampai yang lah gitu ya Ustaz. Kira-kira artinya orang walaupun ibu ente sepuh karena memang abdi harus disampaikan materi ieu ti Kemensos maka aku abdi sampaikan walaupun ibu di belakang nama bukan aku mah teh kamari kena kira-kira kita bisa ya walah dia buku kerak buka pemajikan jadi anak dua geges itu makan gitu makanya abdi mah sebelum nyarios panjang lebar ieu mah lain sih materi tapi lebih kepada nanti sharing jeung dina pelajaran kan abdi bahwa anu dalam rumah tangga eta kudu kieu kudu kitu nya. Tadi apa yang disampaikan sama Pak Korcam dan para penabi yang lain bahwa yang namanya urang eta di dunia pemerintahan pasti ibu nanti ibu dapat bantuan sosial atau kami pun dapat ya gaji. Kalaupun sama-sama turunnya dari pusat ya cuma beda porsi. Ibu bantuan sosial kalau abdi dapat gaji. Artinya ada kewajiban sama-sama kita. Ibu kewajibannya kumpul dalam kegiatan ini ya kewajiban lain ya. Nah maka kemudian ada di antara yang tidak hadir maka itu akan jadi bahan evaluasi. Abdi pun sama. Ketika abdi tidak mengadakan kegiatan seperti ini, maka dianggapnya abdi dahar gaji buta. Nah sama cukup cinta saja yang buta. Ditambah gaji buta itu endahnya. Nah sama cinta doang ada cinta buta. Ditambah gaji buta sama bahayanya. Berarti bu. Ya. Halo. Halo. Hai. Halo hai. Halo. Ada teh hiburan punya supaya ente kembali bu bahwa yang namanya ibu dan abdi dilahirkan dari pemasukan yang sama walaupun beda itu tapi bukan berarti apa yang disampaikan sama Bapak Kocam yang namanya bantuan itu sementara benar tuh bantuan itu sementara berdaya selamanya. Abdi walaupun dapat gaji bukan berarti abdi terlalu berharap tapi abdi bagaimana kemudian menciptakan lapangan usaha. Begitu kan dengan ibu kalau abdi misalkan jadi gaji abdi bisa menuntut apa alasannya abdi sudah bekerja tapi jadi gaji tapi kalau ibu misalkan ada enggak diantaranya sebelum ini misalkan ada yang enggak dapat bantuan dulu dia dapat, sekarang nggak dapat, ada nggak? Ada, pasti misalkan Saminah, Anima, sebagainya, Arboahnya, pasti ada lah.
pasti karena abdi mengalami bahwa proses 2019 sampai ke sekarang itu ada di antara, apalagi ketika masuk DTKS 2020 adanya. Angka ibu dulu ibu sudah diundang kali baik dasar mas Lord, anak lewat baik, anak roy lewat baik. Eta kan langsung ruai loba ya. Oh, eta kan aya Bu. Sampai cuy. Abis pisan ya kan. Oke, gitu loh. Bener Bu, atau abdi baca abdi jantan. Aduh Bang, abdi sisik manusia. Ya Allah, ya Allah. Anak cina sila Pak. Ya, gitu hujan-hujanan, panas-panasan itu dekat solean. Terus mengabu. Abdi jadi temu nang Pak kumaha ieu. Bener. Tah. Kan gua abdi pancing jadi nakabehannya. Nah, makanya abdi kieu. Terus ibu. Bilangnya, "Lu abdi kieu." Mungkin aja sana ya. Kapan pula kemalasan kalau dicek. Ternyata ada di antara yang tidak padan dan yang lainnya. Ada di antaranya karena melanggar pidana. Ya Bunya, Abi tekan nih karena ibu-ibu bahwa yang namanya menjaga keluarga itu bukan lagi harus tapi wajib.